Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2201. Pria bertopeng bergegas ke depan dengan sedikit kakinya. Dia berdiri di tengah, dengan 3 orang di kiri dan 3 di kanan, menghadap Guo Sanyi. Pria bertopeng mengangkat alisnya. Sebelum Guo Sanyi dan mereka berlima bisa bereaksi, tiba-tiba dia melambaikan tangan kanannya, dan arus udara yang kuat mengalir ke arah mereka berlima. Meskipun Guo Sanyi dan yang lainnya tidak sekuat pihak lain, mereka juga telah mengalami banyak pertempuran. Ketika pria bertopeng itu mengambil tindakan, dia segera menyangga pelindung tubuhnya dan mengelilingi seluruh tubuhnya dengan kuat. Jack menarik napas dalam-dalam, tetapi dalam setengah napas, aliran udara yang kuat telah mengenai mereka. Jack berpikir bahwa energi ini akan menghancurkan penjaga tubuh yang telah mereka dukung dengan keras menjadi beberapa bagian. Tanpa diduga, aliran udaranya kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Sebaliknya, ia membawa kekuatan angin dan langsung mendorong mereka menjauh. Kelima orang itu terhanyut oleh aliran udara ini, tanpa membahayakan tubuh mereka, tetapi mereka terpisah dari yang lain. Hati Jack melonjak, dan dia segera memahami rencana pria bertopeng itu. Tidak membiarkan mereka berkumpul, berurusan dengan mereka secara terpisah, dan berkelahi dengan cepat. Jack hanya ingin menggunakan pelindung tubuh untuk menahan dampak aliran udara ini. Tanpa diduga, aliran udara ini bukan untuk menembus pelindung tubuh mereka, tetapi untuk memisahkan mereka. Dia tidak menyadari ini, tentu saja. Tidak ada pertahanan. Ketika dia bereaksi, orang itu telah terlempar sejauh 5 atau 6 meter. Pada saat ini, ada boom di telinganya. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat Wang Fengan jatuh ke tanah 1 meter darinya, tetapi Jack hanya meliriknya dan segera berdiri dari tanah. Meskipun Wang Fengan tidak punya otak, dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu saat ini, dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk berkumpul bersama. Setelah mereka berdua berdiri, sudah ada 3 orang di depan mereka, di antaranya Jenggot. Jack dengan cepat melihat sekeliling, dan melihat bahwa pada jarak 20 meter darinya, Lu Liangqi dan Lin Wenchong juga dikelilingi oleh 3 orang. Guo Sanyi menghadapi pria bertopeng itu sendirian. Setelah melihat adegan ini, Jack sudah mulai menabuh drum di hatinya. 3 orang sudah dirugikan ketika menghadapi 2 orang. Ditambah dengan basis kultivasi yang lain, mereka belum tentu lebih lemah dari mereka. Apa peluangnya? Pria bertopeng ini benar-benar bukan orang biasa. Memisahkan mereka segera setelah mereka muncul. Bertarung secara terpisah dan mati lebih cepat. Setelah memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya ke Guo Sanyi, yang menghadapi pria bertopeng itu sendirian, dan melihat bahwa wajah Guo Sanyi, yang semula gelap seperti dasar pot, menjadi pucat sekarang. Dia secara alami memahami rencana pria topeng untuk memisahkan mereka, dan dia menghadapi pria topeng itu sendirian. Bagaimana mungkin tekanannya kecil, yang lain tidak tahu, tetapi Jack tahu itu di dalam hatinya. Alam sebelumnya dari pria bertopeng ini adalah alam lingkuan. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Guo Sanyi, dia jelas bukan lawan dari pria bertopeng ini. Setelah memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya ke 3 murid sekte 10.000 mayat yang mengelilingi mereka berdua. Bab 2202. Ketiga murid sekte 10.000 mayat ini memandang mereka seperti anak domba yang akan disembelih. Kegembiraan di wajah mereka tidak disembunyikan sama sekali, terutama Janggut. Melihat Jack dan Wang Fengan, seperti mereka melihat makanan yang lezat. Sampai sekarang, Wang Fengan menyadari bahwa dia benar-benar menusuk keranjang. Si Janggut tidak berencana untuk melakukannya segera, tetapi menatap Wang Fengan dengan mata kasar. Nak, kenapa kamu tidak berteriak sekarang? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kami benar-benar dipenuhi dengan kemarahan, mengatakan bahwa kami akan memperhitungkan biaya membunuhmu, jadi kami tidak berani melakukannya padamu. Wang Fengan menelan ludah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat penampilan Wang Fengan, pipinya tertawa, matanya tertuju pada tubuh Wang Fengan. Kamu mengatakan itu, aku secara alami ingin menyempurnakanmu, membuatmu merasa bahwa hidup ini tidak lebih baik daripada kematian. Wang Feng bergidik dengan aman, dia sudah dengan jelas menyadari bahwa pria berwajah berjanggut ini pasti akan menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Sebaliknya, Jack, yang berdiri di sampingnya, mungkin memberinya kebahagiaan tanpa menderita siksaan. Dengan tergesa-gesa, Wang Fengan tiba-tiba mengarahkan jarinya ke topeng di wajah Jack, anak ini tidak memakai topeng sebelum kamu datang, dan dia memakai topeng itu setelah kamu datang. Anda harus mengenalnya, anak ini memiliki kebencian dengan Anda, jika Anda ingin menyiksa orang, pergi dan siksa dia. Begitu komentar ini keluar, si Janggut dan 2 murid sekte 10.000 mayat di belakang si Janggut, tiba-tiba terkejut, dan mereka bertiga memandang Jack yang mengenakan topeng pada saat yang sama. Sudut mulut Jack berkedut, dan dia menoleh untuk melihat Wang Fengan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Wang Fengan sebenarnya tidak pandai otaknya, selama dia menargetkan orang lain, otaknya akan sangat bagus. Dalam keputusasaan, dia masih bisa memikirkan hal ini, menarik kebencian padanya. Jack menarik napas dalam-dalam, jangan berbohong. Itu alasanmu sendiri bahwa aku memakai topeng, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja Jack tidak akan mengakui bahwa dia memakai topeng karena dia takut pria bertopeng itu akan mengenalinya. Wang Fengan menjadi bersemangat saat mendengar penjelasan Jack. Dia menoleh, berharap semua orang bisa mendengar dengan suara keras, aku tidak berbohong, dia berbohong.
Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memintanya untuk melepas topengnya dan melihat siapa dia sebenarnya. Anak ini memang setelah kamu datang dia memakai topeng, aku bersumpah. Pria bertopeng yang ingin melakukan sesuatu untuk berurusan dengan Guo Sanyi, setelah mendengar kata-kata ini dari Wang Fengan, juga perlahan berbalik ke samping untuk melihat ke arah Jack. Jack sekarang ingin menikam Wang Fengan ini sampai mati dengan satu pisau, dan Jack mengerutkan kening, dan sama sekali tidak bisa terus menjerat Wang Fengan ini. Jika ini terjadi lagi, pria bertopeng itu mungkin akan meninggalkan Guo Sanyi untuk mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia menghela nafas panjang pasrah dan mengangkat kepalanya untuk melihat siang Guo Sanyi, saudara Guo Sanyi. Wang Fengan ini punya masalah. Dia ingin kita mati bersama. Dia masih membicarakanku sampai sekarang. Kita tidak bisa beri dia kesempatan ini. Pertarungan cepat. Kakak senior Guo Sanyi bisa habis satu persatu. Itu karena pernyataan bajingan yang dikatakan Wang Fengan sebelumnya yang menyeret mereka ke dalam bahaya. Guo Sanyi membenci Wang Fengan ini untuk waktu yang lama, dan berharap dia bisa bergegas maju dan melepaskan Wang Fengan ini. Setelah mendengarkan kata-kata Jack, dia merasakan hal yang sama. Bahkan, dia juga bergumam mengapa Jack mengenakan topeng setelah orang-orang ini datang, tetapi Jack tidak membuat mereka tidak benar. Sebaliknya, Wang Fengan ini menyeret mereka dengan putus asa. Bab 2203. Guo Sanyi menghela nafas pasrah, terlepas dari topeng atau topengnya. Dia menyentuh cincin penyimpanan dan dua pedang sepanjang 3 kaki dengan panjang yang sama, yang dia pegang di tangannya satu persatu. Guo Sanyi awalnya adalah aliran pedang ganda, Guo Sanyi memasang postur untuk bertarung kapan saja, dan pria bertopeng itu sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Guo Sanyi. Setelah melihat adegan ini, Jack menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada 3 murid 10.000 mayat di depannya. Apa yang bisa dia lihat darinya? Dia tiba-tiba menerkam dan tertawa, kamu anak yang pintar, dan kamu dapat mengubah topik pembicaraan. Tetapi bahkan ini tidak berhasil. Aku akan melepas topeng di wajahmu dan melihat siapa kamu. Jack mendengus dan tidak peduli dengan omong kosong yang dikatakan pipinya. Sebaliknya, dia menoleh ke satu sisi. Faktanya, posisi dia dan Wang Fengan dianggap lebih aman daripada 3 orang lainnya. Pria bertopeng mungkin memperlakukan mereka berdua sebagai sampah dan sampah, jadi dia mendorong mereka ke posisi yang paling marginal. Jika dia ingin melarikan diri, dia masih bisa melakukannya. Namun, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus menyelesaikan masalah di depannya. Jenggot tidak lagi ingin berbicara omong kosong. Dia melambaikan kapak gunungnya dan bergegas menuju Jack dan Wang Fengan. Wajah Wang Fengan menjadi pucat segera, dan sambil mundur dia berteriak, kamu bunuh anak ini dulu, dia pasti musuhmu, jika tidak, mengapa dia memakai topeng? Sampai sekarang, Wang Fengan ini masih berusaha untuk menarik diri, Jack sudah mengharapkan hukuman mati untuk Wang Fengan di dalam hatinya, langkah Jack terus mundur, hukum ruang berjalan, dan satu langkah menjauh dari 5 atau 6 meter. Tangan ini membuat si janggut menatapnya dengan mencibir, dan dia mencibir, mengabaikan Wang Fengan tetapi bergegas menuju Jack. 2 murid yang tersisa dari sekte 10.000 mayat terjerat dengan Wang Fengan. Ada suara keras di sekelilingnya, dan pedang sepanjang 3 kaki di tangan Wang Fengan menghantam senjata di tangan 2 murid sekte 10.000 mayat. Kuo Hu melambaikan kapak gunung di tangannya, dan nyala api panas menyembur ke kapak gunung, seperti letusan gunung berapi. Ketika kapak gunung menebas, dengan energi yang membakar, ia membakar udara di sekitarnya menjadi bentuk yang bengkok, dan Jack mengerutkan kening dan tidak berani ragu. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya tidak lemah, bagaimanapun, jenggot ini adalah murid dari sekte 10.000 mayat kedua setelah pria bertopeng, dan dia peringkat sangat tinggi di sekte 10.000 mayat. Dia tidak boleh ceroboh, dan ada setengah perbedaan kecil antara dia dan si janggut. Dia sekarang melompati tantangan. Dia membalik tangannya untuk melemparkan segel ajaib dan 10 pedang jiwa, yang langsung melayang di tangan Jack. Jack menyatukan tangannya, 10 pedang jiwa, dan langsung membentuk pedang jiwa raksasa. Asap abu-abu hitam melayang di pedang jiwa raksasa, dan rune berkedip sedikit fluoresensi pada pedang jiwa raksasa. Jack mundur dengan paksa, sambil mendorong pedang jiwa raksasa ke depan, dan bertemu dengan kapak gunung yang telah dihantamkan oleh si janggut. Boom! Setelah suara keras, pedang besar jiwa bertabrakan dengan kapak gunung, dan fluktuasi energi yang hebat mengayunkan gelombang riak di sekitarnya. Api di kapak gunung sebenarnya dipadamkan oleh pedang jiwa raksasa, dan pada pedang jiwa raksasa, energi yang tersisa seperti pohon anggur, bahkan jika mati dengan nyala api yang mendekat, masih ada residu halus. Energi, naik di kapak gunung. Bab 2204. Ada ekspresi kaget di mata si janggut, dan dia menatap Jack dengan ekspresi terkejut, dia tidak percaya itu benar. Bagus nak. Seni bela diri macam apa yang kamu kembangkan, itu bisa menandingi api kultivasiku. Jack mencibir dan tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Prakteknya membunuh kekosongan setidaknya adalah keterampilan bela diri surgawi. Jika tidak ada ingatan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, Jack mungkin tidak dapat segera mengetahui tingkat keterampilan bela diri yang dimiliki oleh api yang diperlihatkan janggut itu. Tetapi dengan ingatan akan kekuatan besar pendahulunya, dia bisa melihat sekilas bahwa api itu menyalakan api padang rumput, pastilah seni bela diri yang misterius. Itu milik tingkat yang sama dengan seni bela diri Si Wenchang yang dipamerkan. Tapi kekuatan seni bela diri yang ditampilkan Si Wenchang tidak sebagus nyala api padang rumput.
Ini menunjukkan bahwa penguasaan si janggut atas nyala api padang rumput jelas lebih tinggi daripada seni bela diri superior tingkat Xuan Si Wencang. Ini menyebabkan celah tertentu dalam seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya. Ketika si janggut mengucapkan kata-kata ini, dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sudah bergejolak. Ketika kakak laki-laki itu memerintahkan pembunuhan, dia tahu apa yang dimaksud kakak laki-laki itu. Dia ingin membuat pertarungan cepat dan tidak ingin suara pertempuran di sini. Menarik orang lain untuk mengacaukan situasi. Oleh karena itu, api yang baru saja dia tunjukkan telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya, tetapi meskipun demikian, dia masih ditenangkan oleh anak ini. Bagaimana ini bisa membuat hatinya tenang? Tapi tidak peduli apa, janggut itu masih dengan berani berkata, bocah menyebalkan. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan kapak gunung dan bergegas menuju Jack lagi. Kapak gunung di tangannya mengeluarkan suara, whiz, dan bola api melonjak di kapak gunung, dengan momentum bumi retak, memotong menuju Jack lagi. Jack meninju segel ajaib dengan kedua tangan lagi. Kali ini dia menampilkan 12 pedang jiwa. 12 pedang jiwa didorong ke depan olehnya. Pedang jiwa abu-abu hitam itu langsung terdistorsi dan menjadi pedang jiwa raksasa. Pedang jiwa raksasa ini dituangkan ke dalam sejumlah besar kekuatan jiwa oleh Jack, berdengung dan bergetar, seolah-olah ada energi yang tak ada habisnya, melonjak di pedang jiwa raksasa. Vena biru dahi Jack dengan keras, meskipun pedang jiwa raksasa ini masih bukan kekuatan tempur terkuatnya, tetapi karena sejumlah besar kekuatan jiwa, itu sudah membuatnya sedikit lelah. Pada saat kapak gunung datang, Jack mendesak lagi, memindahkan pedang jiwa raksasa, dan bertabrakan dengan kapak gunung dengan cuaca yang bergelombang. Tiba-tiba, nyala api dan kekuatan jiwa menggigit, dan naga api berjuang di lautan pedang jiwa. Dengan suara keras, hula, gelombang energi terhempas setelahnya dan bergoyang. Jack hanya mendengar nyanyian naga, dan melihat bahwa naga api benar-benar terbentuk di kapak gunung. Naga api ditusuk ke jantung oleh pedang jiwa raksasa. Itu langsung tampak seperti ular yang ditusuk 7 inci, gila. Berjuang, tapi tidak bisa menghilangkannya. Detik berikutnya, naga api menghilang lagi, dan pedang jiwa raksasa langsung mengenai kapak gunung, dan janggut berteriak, tidak. Didukung dengan panik. Tapi jiwa pedang raksasa itu seperti belatung yang menempel pada tulang. Setelah mengenai kapak gunung, itu langsung berubah menjadi energi hitam. Itu mengikuti kapak gunung dan naik ke sisi kanan janggut. Jenggot hanya terasa seperti tongkat di tangan kanan. Ribuan jarum baja sangat melukainya sehingga dia langsung berteriak. Seseorang tidak bisa memegangnya dengan kuat, dan kapak gunung di tangannya jatuh langsung ke tanah, membuat suara yang tajam. Mata si janggut melebar, dan dia tidak percaya itu benar. Kesemutan terus-menerus dari tangan kanannya mengingatkannya bahwa dia bukan lawan dari anak ini, yang membuat si janggut tidak dapat diterima. Bab 2205. Siapa kamu? Kamu benar-benar menyembunyikan basis kultivasimu. Kapan akan seperti ini di masa bawaan tengah? Belum lagi lukanya, dia bahkan kehilangan senjatanya sendiri. Jika itu sampai ke telinga orang lain, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Orang yang bisa memasuki alam rahasia sumber daya juga termasuk dalam sekte. Dia secara alami telah melihat seseorang yang dapat melompati dan menantang. Dia sendiri adalah orang yang bisa melompat dan menantang, tapi itu hanya relatif. Sekarang yang mana di alam rahasia sumber daya ini bukan jenius, tantangan lompatan antara jenius dan jenius, dalam kesan janggut, tidak ada sama sekali. Kecuali ada situasi khusus seperti kakak laki-laki, bakat itu bisa membuatnya kewalahan, dan dia akan menurunkan basis kultivasinya untuk memasuki alam rahasia sumber daya. Pada saat ini, daerah sekitarnya sudah dalam jarak dekat. Kecuali Wang Fengan dan orang lain yang paling dekat dengan Jack, tidak ada orang lain yang melihat pertempuran antara Jack dan si janggut. Dia dipukuli oleh Jack hingga kehilangan senjatanya. Wang Fengan menoleh, matanya melebar, dan menatap Jack dan si janggut dengan tatapan yang luar biasa. Pada saat ini, Wang Fengan menghadapi dua pria di depannya dengan pedang panjang. Seorang murid dari Sekte 10.000 Mayat. Dengan satu musuh dan dua, pertempuran tak terkatakan. Meskipun bakatnya dihitung di Sekte Hunyuan, dua murid Sekte 10.000 Mayat yang dia hadapi juga lebih berbakat daripada orang biasa di Sekte 10.000 Mayat. Sekarang dia bertarung dengan mereka berdua hampir mundur, dan dia hampir muntah darah, dan lengannya baru saja dipotong dengan pisau tulang. Rasa sakit itu membuat alisnya berkerut kencang dan keringat dingin keluar. Tapi dia tidak menyangka bahwa janggut yang menyombongkan diri ke langit bukanlah lawan Jack. Bagaimana ini mungkin? Apakah pria berjanggut ini hanya tahu untuk menyombongkan diri? Wang Fengan tidak bisa membantu tetapi berkata. Pada saat ini, dua murid dari Sekte 10.000 Mayat di seberangnya juga melihat pemandangan ini. Keduanya juga menatap Jack dan si janggut dengan mata terkejut. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka berdua tahu janggut, 30 murid dalam yang tepat di antara 10.000 Sekte Mayat. Ketika mereka berdua bergandengan tangan, itu cukup untuk menekan janggut. Tidak mungkin menyingkirkan kapak gunung di tangan si janggut seperti Jack. Anak ini, kakak Zhou Ning bahkan lebih kuat. Murid dari Sekte 10.000 Mayat di sebelah kiri tidak bisa tidak berseru. Pada saat ini, Jack tahu bahwa janggut ini awalnya bernama Zhou Ning. Zhou Ning mengangkat kepalanya sambil menggertakkan giginya. Dia secara alami mendengar apa yang baru saja dikatakan saudara laki-laki juniornya, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah dipermalukan dan dihina, seolah-olah dia telah berulang kali terkena tamparan.
Itu anak di depanmu, jika bukan karena dia tidak akan malu. Pada saat ini, Zhou Ning sudah marah. Dia berjongkok dan mengambil kapak gunung di tanah. Dia meraung dan mengedarkan esensi sejati di tubuhnya, dan kapak gunung kembali melonjak dengan api ganas. Kali ini kekuatannya sepenuhnya diaktifkan, dan nyala api sekali lagi membentuk hantu naga sungguhan di udara. Anak mati. Kali ini aku akan menunjukkan kekuatan penuhku, kamu mati. Jack berkata dengan mendengus dingin, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu barusan, apakah aku menggunakan kekuatan penuhku? Sepertinya kamu cukup percaya diri pada dirimu sendiri. Kata-kata ini mengenai wajah Zhou Ning, dan tiba-tiba membuat wajah Zhou Ning yang tidak sedap dipandang semakin pucat. Jika orang lain mengatakan kata-kata ini, Zhou Ning mungkin masih tidak percaya. Bab 2206. Tapi ini dari mulut Jack, dan ketika dia baru saja menghadapi dirinya sendiri, dia berada dalam kondisi stabil, jadi dia harus meyakinkan dirinya bahwa Jack tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang. Jika itu masalahnya, maka dia tahu pasti akan kalah. Setelah memikirkan ini, Zhou Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, dan sorot mata Jack juga sedikit samar. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di mata mereka. Seorang pria yang mengenakan jubah hijau langsung dihempaskan ke udara oleh sebuah kekuatan, dan beberapa orang melihat sosok itu pada saat yang bersamaan. Mereka melihat pria itu hancur puluhan meter jauhnya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan suara teredam, jantung Jack berdetak, dan dia segera mengambil langkah maju dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Saudara Guo Sanyi, apakah kamu baik-baik saja? Orang yang baru saja dihancurkan adalah Guo Sanyi yang bertarung melawan pria bertopeng itu. Guo Sanyi terbatuk keras, dan memuntahkan darah. Pada saat ini, wajahnya biru dan ungu seolah-olah dia terluka parah. Sudut mulutnya penuh darah, dan dia berjuang menopang lengannya untuk berdiri, tetapi karena cedera serius, dia baru saja kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah lagi ketika dia hanya menopang bagian atas tubuhnya. Jack menoleh dengan tiba-tiba dan menatap pria bertopeng itu. Tidak ada perbedaan antara pria bertopeng dan yang sebelumnya. Bahkan sudut-sudut pakaiannya pun bersih dan tidak ternoda oleh debu, seolah-olah pria bertopeng itu sama sekali tidak melakukan tindakan apapun. Sebelum perang, dia tahu di dalam hatinya bahwa Guo Sanyi pasti tidak akan menjadi lawan dari pria bertopeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa jarak antara keduanya akan begitu besar. Dia baru saja bertarung dengan Zhou Ning dengan sepenuh hati, dan dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi bahkan jika dia tidak melihat pertempuran itu, dia bisa tahu dari tragedi saat ini bahwa kekuatan pria bertopeng itu sangat kuat, jauh lebih tinggi dari Guo Sanyi. Guo Sanyi batuk 2 kali lagi, dan darah menyembur keluar lagi. Tempat terbuka di depannya telah ternoda merah oleh darahnya, dan itu menakutkan untuk dilihat. Bahkan jika denyut nadi Guo Sanyi tidak teridentifikasi untuk cedera tersebut, Jack masih dapat melihat kondisinya saat ini, dan menilai bahwa dia telah terluka parah. Jika tidak ditangani dengan baik, pasti akan melukai akar penyebabnya, bahkan mati. Lu Liangqi berteriak, saudaraku, kamu harus bertahan. Pada saat ini, situasi Lu Liangqi dan Lin Wenchong juga tidak terlalu baik, tetapi dibandingkan dengan Wang Fengan, kekuatan mereka berdua lebih kuat, meskipun mereka masih bukan lawan dari 3 lawan, mereka hampir dapat mendukungnya. Jack dapat melihat bahwa dalam hal situasi pertempuran di sana, tidak akan lama bagi mereka berdua untuk tak terbendung dan kalah. Setelah Guo Sanyi jatuh ke tanah terluka parah oleh pria bertopeng itu tampaknya tidak tertarik untuk bergerak. Dia menoleh di depan mereka dan mengarahkan pandangannya ke ular piton bercakar 9 yang mati. Apa yang dia lakukan membuat Jack menghela nafas lega. Ini adalah berkah dalam kemalangan. Diperkirakan pria bertopeng itu merasa bahwa tidak perlu waktu lama sebelum juniornya akan menyelesaikan pertempuran, dan dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Zhou Ning mengerutkan kening. Dia hanya ingin berdoa kepada kakak senior untuk membantunya menyelesaikan masalah ini, tetapi kakak senior tidak menoleh, jelas berpikir bahwa mereka pasti akan dapat menyelesaikan murid-murid dari Sekte Utara ini dengan mudah, tidak ada niat untuk menyerang sama sekali. Bab 2207. Zhou Ning tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Jika dia meminta bantuan saudara senior saat ini, saudara senior pasti akan merasa bahwa dia tidak memadai. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada kakak laki-lakinya, jadi dia hanya bisa menghadapi kulit kepalanya. Jack menyipitkan matanya, dan tiba-tiba ada rencana di hatinya. Sekarang pria bertopeng telah tumbuh lebih besar dan meninggalkan mereka sendirian. Ini adalah kesempatan terbaik Jack. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi, dia akan mati bersama orang-orang ini. Setelah memikirkan ini, Jack mendesak esensi sejati lagi, dan kali ini dia melakukan gerakan terkuatnya. 15 pedang jiwa dipegang di telapak tangannya. Setelah menyerap kristal jiwa yang rusak, dia memasuki aula jiwa lagi. Dia telah berhasil memadatkan 15 pedang jiwa. 15 pedang jiwa adalah kartu terakhir Jack. 15 pedang jiwa memancarkan cahaya abu-abu hitam, seperti hantu terbang keluar dari neraka, membawa kekuatan yang tak tertembus. Beredar terus-menerus di telapak tangan Jack. Setelah melihat adegan ini, Zhou Ning tiba-tiba merasa bahwa jantungnya berdenyut, dengan firasat buruk, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, dia juga terus memperhatikan, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat 2 adik laki-laki yang berkelahi dengan Wang Fengan, apa yang kalian berdua gosok bersama. Ini bukan keputusan yang cepat. Faktanya, Zhou Ning bermaksud bahwa setelah membunuh Wang Fengan, dia dengan cepat datang untuk membantu menyelesaikan Jack.
Pada awalnya, kedua orang itu tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Setelah mendengarkan raungan Zhou Ning, mereka akhirnya menyingkirkan pikiran longgar mereka. Mereka segera mengerahkan esensi sejatinya dan menghadapi Wang Fengan dengan serius. Murid dari Sekte 10.000 Mayat di sebelah kanan, meninju serangkaian segel ajaib dengan kedua tangan, dan kerangka penyemprot api yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan gila di tombaknya. Pria itu meraung dan menusuk langsung ke arah dada Wang Fengan. Wajah Wang Fengan memucat karena ketakutan. Esensi sejati yang menjalankan seluruh tubuhnya mencoba melarikan diri. Pada saat dia mencoba melarikan diri, dia melihat sekilas dari sudut matanya. Jack tidak jauh dari sini. Tiba-tiba dia punya rencana untuk mencari nafkah, dia tiba-tiba mengubah arah, dan menunjukkan arah pelarian ke Jack. Ini dimaksudkan untuk menyebabkan bencana. Awalnya, Jack dan dia adalah musuh dari 3 murid Sekte 10.000 Mayat ini. Ketika mereka berlari ke sisi Jack, kedua orang itu juga akan menyerang Jack, dan kemudian dia akan dapat membebaskan diri. Setelah rencana ini terlintas di benaknya, Wang Fengan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya bahwa dia sangat pintar. Untungnya, untuk menyelamatkan nyawanya, dia juga mempelajari seni bela diri yang khusus digunakan untuk melarikan diri, yang disebut Jue memilukan 7 langkah. Hanya saja dia belum mengembangkan keterampilan bela diri ini, dan jika dia ingin mendorongnya secara ekstrim, dia harus menghabiskan banyak esensi sejati, dan dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali. Ini adalah strategi penyelamatan hidupnya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dia menendang kaki kanannya dengan kuat, dan seluruh tubuhnya berlari ke arah Jack seperti panah dari busurnya. Di bawah dorongan sejumlah besar esensi sejati, kecepatannya meningkat ke puncak. Tombak yang menembus jantungnya langsung jatuh ke udara dengan boom dan menembus tanah. Kerangka yang memuntahkan api dan berputar di sekitar tombak juga meledak saat mereka jatuh ke tanah. Ada suara keras. Sepotong asap meledak di tanah, langsung membingungkan pemandangan di sekitarnya. Setelah serangkaian ledakan ini, Jack mendengar suara yang mengganggu dan berkata lagi, "Aku berkata, kakak muda Jack, kamu sangat kuat, jadi bantu aku menyelesaikan 2 orang ini juga." Jack menoleh dengan tiba-tiba dan menatap Wang Fengan dengan jijik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wajah Wang Fengan begitu tebal sehingga dialah yang baru saja menyeret semua orang ke dalam air, dan dialah yang menjebaknya satu demi satu. Sangat konyol bahwa dia bahkan meminta dirinya sendiri untuk membantunya. Bab 2208. Setelah Hula, kapak gunung Zhou Ning menyerangnya lagi. Pedang jiwa raksasa yang dia tunjukkan sudah disiapkan, tetapi tepat setelah Wang Fengan melarikan diri ke arahnya dan mengucapkan 2 atau 3 kata keren, Jack tiba-tiba mengubah rencananya sebelumnya. Pada saat kapak gunung menyerang, dia bergegas langsung ke arah Wang Fengan berlari ke arah Jack, dan Jack juga berlari ke arah Wang Fengan. Jarak antara keduanya sama. Itu tidak jauh, dan keduanya bertemu dalam sekejap. Dan tidak hanya mereka berdua berkumpul, serangan kedua pihak juga menyusul lagi. Naga api di kapak gunung mengikuti punggung Jack. Wang Fengan hanya merasakan desahan di dalam hatinya, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak mematahkan serangan Zhou Ning terlebih dahulu? Jack mencibir. Jika dia mematahkan serangan Zhou Ning, bukankah itu yang dimaksud Wang Fengan? Setelah Wang Fengan melihat ejekan Jack, dia langsung mengerti rencana Jack. Saat serangan itu mendekat, dia berteriak, dalam hal ini, kamu dan aku sama-sama akan mati. Jack mengangkat alisnya dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wang Fengan. Dengan sedikit berjinjit, hukum ruang didorong ke ekstrim. Dia mundur selangkah, dan dia melesat lebih dari 20 meter. Ini adalah pertama kalinya Jack mendorong hukum ruang angkasa ke tingkat ini. Untuk melakukan hukum tingkat ini sekali menghabiskan banyak esensi sejati Jack. Pada saat yang sama, itu juga melibatkan meridian Jack. Jack hanya merasakan meridian seluruh tubuhnya. Karena kali ini hukum ruang digunakan, rasanya agak menyakitkan. Dia menghela napas dan mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat mata Wang Fengan yang luar biasa. Jack masih berdiri di sampingnya 1 detik sebelumnya, dan detik berikutnya Jack melintas lebih dari 20 meter. Semua serangan kali ini jatuh pada Wang Fengan, dan Wang Fengan berteriak dengan liar, tolong. Tapi sudah terlambat, dia memecahkan suaranya, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya, ada, boom, yang keras. Posisi Wang Fengan ditelan tengkorak di atas naga api dan tombak. Fluktuasi energi yang hebat dan daging dan darah berkibar, menyebabkan posisi Jack berdiri sekarang meledak dari lubang besar, dan Wang Fengan juga langsung kabur oleh pukulan itu, dan tidak ada tempat yang baik di seluruh tubuhnya. Ketika dia melihatnya lagi, Wang Fengan tidak bernafas, dan dia jatuh ke tanah dan benar-benar mati. Jack mencibir, dan membiarkan Wang Fengan mati dengan cara ini, itu sudah dianggap murah baginya, dia tidak menderita siksaan apapun, hanya mati begitu bersih. Jika menurut rencana Jack, bagaimana mungkin anak ini disiksa sampai mati, dan kemudian mengirimnya ke barat, untuk menenangkan kemarahan di hati Jack terhadap anak ini. Pada saat Wang Fengan meninggal, Lin Wenchong berteriak pada mayat Wang Fengan, saudaraku. Teriakan dari 2 kata ini serak, tetapi bahkan jika dia mematahkan suaranya, Wang Fengan tidak akan hidup kembali. Jack mengangkat alisnya tanpa sadar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Wenchong akan memiliki beberapa perasaan saudara terhadap Wang Fengan. Apakah dia lupa bagaimana Wang Fengan baru saja menyakiti mereka sampai saat ini? Jack menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu lingkaran di sekitarnya. Sekarang posisinya telah meninggalkan lingkaran pertempuran untuk sementara.
Selama dia bergegas pergi dengan cepat, dia bisa melarikan diri dari pertempuran sepenuhnya. Awalnya, dia bertemu beberapa orang ini bersama-sama, bahkan jika mereka adalah mitra, mereka hanya membentuk aliansi dengan pikiran mereka sendiri. Bab 2209. Jika kesempatan untuk melarikan diri ditempatkan di depan orang lain, mereka akan mengambilnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Jack secara alami tidak akan berbelas kasih, dia akan mengalami serangan jantung jika hidup dan mati bersama mereka. Dia menghela nafas panjang lega, dan segera membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berbalik dengan tiba-tiba, dengan sedikit berjinjit, dan dengan cepat bergegas ke arah yang berlawanan. Tetapi pada saat ini, angin kencang tiba-tiba datang dari telinganya. Itu tampak seperti burung pemangsa, membunuh dengan cepat ke arahnya. Dia memutar kepalanya dan memperbaiki matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkedut. Itu tidak lain adalah kakak dari Sekte 10.000 Mayat, pria bertopeng. Kecepatan pria bertopeng beberapa kali lebih cepat dari Jack. Namun, 2 atau 3 napas telah memperpendek jarak antara Jack dan dia. Jika terus dengan kecepatan ini, diperkirakan tidak akan lama sebelum akan menyusul Jack. Pada saat ini, Jack hanya merasa bahwa belakang kepalanya telah disiram dengan air dingin, dan pria bertopeng itu memusatkan seluruh perhatiannya pada piton 9 cakar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerang dirinya sendiri? Saat dia berpikir liar dan melarikan diri dengan panik, dia mendengar suara negatif lagi di telinganya, "Aku ingat siapa kamu." Tampaknya orang bodoh itu tidak berbohong sekarang. "Kamu memang mengenaliku, dan sekali lagi memakai topeng. Aku pikir kamu sudah mati di bawah tebing Duancang, tetapi aku tidak berharap kamu keluar dari tebing Duancang dan muncul di alam rahasia sumber daya, anak baik." Beberapa kata ini membuat rambut Jack menjadi dingin, dan pria bertopeng itu benar-benar mengenalinya. Ini adalah situasi terburuk. Jika pria bertopeng itu tidak mengenalinya, dia hanya akan menganggap Jack sebagai satu. Pada periode pertengahan bawaan yang normal, tetapi pria bertopeng itu tidak akan pernah membiarkan Jack lewat dengan mudah. Lagi pula, yang berada di tebing Duancang belum bisa keluar selama bertahun-tahun, tetapi dia bisa keluar dari sana, dan pasti ada rahasia di dalam dirinya. Jack menghela nafas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengerahkan esensi sejati seluruh tubuh, dan menggunakan hukum ruang seperti orang gila. Melarikan diri dengan cepat ke arah yang berlawanan. Dia benci bahwa waktu pelatihan Jack singkat, dan dia tidak berlatih seni bela diri untuk melarikan diri dari hidupnya. Dia hanya bisa menggunakan hukum ruang untuk terus memperluas jarak. Meskipun pria bertopeng itu tidak tahu hukum ruang angkasa, kecepatannya tidak jatuh ke Jack. Sebaliknya, dia terus-menerus memperpendek jarak antara kedua orang itu. Tak perlu dikatakan, pria bertopeng itu pasti telah berlatih seni bela diri yang meningkatkan kecepatan. Melihat bahwa Jack tidak mengatakan sepatah kata pun, pria bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Nak. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku? Aku menyarankanmu untuk berhenti dengan patuh, jadi aku mungkin masih bisa untuk meninggalkanmu seluruh tubuh." Ini hampir merupakan situasi paling berbahaya yang dihadapi Jack. Meskipun basis kultivasi pria bertopeng saat ini hanya pada periode bawaan akhir ini lebih baik dari biasanya, dan dia tidak tahu seberapa kuatnya pada periode bawaan akhir. Alasan mengapa Jack dapat melewati tantangan adalah karena dia mengandalkan keterampilan bela diri tingkat tinggi yang dia kembangkan, dan teknik kultivasinya juga lebih unggul, yang dapat menutupi celah di dunia, tetapi pria bertopeng itu juga memiliki keuntungan ini. Ranah sebelumnya berada di alam lingkuan. Dengan budidaya alam lingkuan, ia benar-benar bisa mengolah seni bela diri tingkat dasar, dan orang ini pasti tidak biasa dalam bakat. Pada saat itu, ditambah dengan penindasan wilayahnya sendiri, Jack sama sekali tidak percaya padanya. Dan Jack merasa bahwa pria bertopeng ini pasti telah berlatih lebih dari satu keterampilan bela diri. Sebagai kakak laki-laki, tentu saja dia juga memiliki pengalaman tempur penuh. Setelah dia bertarung, dia kurang dari 20% yakin bahwa dia bisa menang. Jadi Jack tidak akan pernah melakukan apapun dengannya. Bab 2210. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan bertemu orang lain setelah melarikan diri dari jarak tertentu, dan akan ada kesempatan untuk berbalik pada saat itu. Tetapi ketika pikiran ini terlintas di benaknya, suara mendesing di telinganya bahkan lebih keras. Jack melirik ke samping, dan terkejut menemukan bahwa kecepatan pria bertopeng itu sekali lagi melonjak, dan jarak antara mereka kurang dari 20 meter. Pada saat ini, ekspresi Jack sangat sulit untuk dilihat. Jika semakin dekat, lawan akan dapat menyerang dirinya sendiri, dan kemudian dia harus bertarung, dan kecepatannya akan melambat. Pria bertopeng itu mencibir, "Sepertinya kamu tidak akan mati sampai Sungai Kuning. Atau apakah rahasia di tubuhmu terlalu besar? Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan memberitahuku." Wajah Jack menjadi gelap, dan dia ingin menoleh dan mengutuk 1 atau 2 kalimat, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Pria itu mendengus dingin pada topeng kesunyian Jack. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, dan perlahan energi hitam memadat ungu di telapak tangannya. Energi ungu hitam ini membuat suara berderak, seolah-olah telah memadatkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Jack tidak menoleh untuk melihatnya, dia masih bisa merasakan kohesi energi yang kuat di belakangnya. Pada saat ini, keringat dingin di dahinya sudah ada di lehernya. Jack merasa detak jantungnya hilang setengah detak. Dia tahu bahwa jika dia dipukul oleh pria bertopeng, bahkan jika dia hanya menyeka ujung-ujungnya, kecepatannya akan melambat.
Ketika pria topeng berhasil mengejar, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Setelah memikirkan hal ini, dia menjadi sangat marah sehingga dantiannya sekali lagi menjalankan hukum ruang, mendorong hukum ruang secara ekstrim. Apakah dia dapat melarikan diri dari langit saat ini, itu tergantung pada saat ini. Mungkin karena rencana Jack, suara dingin pria bertopeng itu datang dari belakang lagi, lepaskan perlawanan, kamu tidak punya kesempatan. Begitu suara itu jatuh, Jack merasa bahwa energi di belakangnya semakin ganas. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa pria bertopeng itu akan bergerak, tetapi pada saat ini, suara tiupan hakaca tiba-tiba datang dari kejauhan, seperti sebuah mekanisme. Dua orang yang mengejar dan melarikan diri tercengang, dan mereka melihat ke belakang secara bersamaan, dan melihat bahwa beberapa ratus meter yang baru saja mereka lewati tiba-tiba diselimuti energi abu-abu. Dan energi abu-abu ini menyapu ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang membuat pria bertopeng dan Jack tiba-tiba melebar dan terkejut. Semua keterkejutan hanya sesaat, karena pada detik berikutnya, energi abu-abu ini langsung menyelimuti dua orang yang mengejar dan melarikan diri. Sebelum mereka berdua bereaksi penuh, mereka terselubung oleh energi abu-abu. Diselimuti oleh energi itu, Jack hanya merasa seperti dilempar ke dalam lumpur, anggota tubuhnya tidak dapat dipatahkan, semua suara di sekitar telinganya seperti ditutupi dengan penutup yang tidak terlihat, hanya tipis. Suara samar-samar datang. Itu seperti seseorang yang berteriak, atau seseorang yang memohon belas kasihan. Suara-suara bising ini semuanya disegel bersama oleh penutup yang tidak terlihat. Jack menahan napas dan fokus. Pada saat ini, semangatnya telah runtuh secara ekstrim, dan dia sedikit pasrah. Situasi ini di luar kendalinya. Apa yang akan terjadi hanya bisa dilihat selangkah demi selangkah. Saat dia memikirkannya, dia mendengar suara hula-hula lagi, seolah-olah ada air yang mengalir. Detik berikutnya, kakinya kosong, dan seluruh tubuhnya jatuh di udara. Dengan bang, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan perasaan lengket itu berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke tempat yang sama sekali tidak dikenalnya, bukit-bukit tak berujung, menghilang tanpa jejak, dia berada di sebidang tanah yang diaspal dengan lantai khusus. Melihat ke atas, menghadapnya adalah lereng besar yang menjulang ke awan, lereng ini tingginya beberapa ratus kaki. Itu miring hampir 60 derajat, ditutupi dengan lapisan kabut putih, dan sulit untuk melihat apa yang membentuk lereng besar ini.